Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian modulasi. Teman-teman, apa sih pengertian dari modulasi tersebut? Yuk kita simak. Modulasi adalah proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan prosesnya modulasi, suatu informasi atau biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus yang berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fase, dan frekuensi. Jenis-jenis modulasi. Modulasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu modulasi analog dan modulasi sinyal digital. Yuk kita bahas. Modulasi analog adalah proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinusoidal. Adapun yang termasuk ke dalam modulasi analog adalah sebagai berikut. Yang pertama ada amplitudo modulation atau bisa disebut AM, adalah modulasi yang paling sederhana. Gelombang pembawanya atau carrier wave diubah amplitudenya sesuai dengan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Kedua, frekuensi modulation. Frekuensi modulation atau bisa disebut FM adalah nilai frekuensi dari gelombang pembawa atau carrier wave yang diubah-ubah menurut besarnya amplitudo dari sinyal informasi. Yang ketiga adalah phase modulation atau bisa disebut PM. Adalah proses modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi atau sinyal pemodulasinya. Kedua, yuk kita bahas modulasi digital. Modulasi digital adalah teknik pengkodean sinyal dari sinyal analog ke dalam sinyal digital atau bit-bit pengkodean. Pada teknik ini, sinyal informasi digital yang akan dikirimkan dipakai untuk mengubah frekuensi dari sinyal pembawa. Dalam komunikasi digital, sinyal informasi dinyatakan dalam bentuk digital berupa biner 1 dan 0. Adapun yang termasuk ke dalam modulasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, amplitude shift keying atau ASK. Modulasi digital ASK ini adalah pengiriman sinyal digital berdasarkan pergeseran amplitudo. Frekuensi shift keying atau FSK adalah modulasi sejenis frekuensi modulation atau FM, di mana sinyal pemodulasinya atau sinyal digital menggeser outputnya antara 2 frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasa diistilahkan frekuensi mark dan space. Yang ketiga, ada passive keying atau PSK. Modulasi digital PSK merupakan modulasi yang menyatakan pengiriman sinyal digital berdasarkan pergeseran fase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terdapat beberapa prinsip modulasi yang umum digunakan untuk mentransmisikan informasi. Berikut adalah beberapa prinsip modulasi yang sering diterapkan. 1. Modulasi amplitudo. Meskipun tidak umum digunakan dalam sistem seluler modern, modulasi amplitudo adalah teknik dasar di mana amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan informasi yang ingin ditransmisikan. 2. Modulasi frekuensi FM. Modulasi frekuensi mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan informasi. Ini lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan AM, tetapi tidak sepopuler teknik modulasi digital dalam sistem seluler. 3. Modulasi fase PM. Dalam modulasi fase, sinyal pembawa diubah untuk mempresentasikan informasi. Ini sering digunakan dalam kombinasi dengan teknik modulasi lain. 4. Modulasi digital. Dalam sistem telekomunikasi seluler modern, modulasi digital lebih umum digunakan beberapa teknik modulasi digital yang populer meliputi QPSK dan quadrature passive keying, menggunakan 4 fase untuk mempresentasikan 2 bit informasi per simbol 16 QAM. Menggabungkan modulasi amplitudo dan fase untuk mengirimkan lebih banyak informasi per simbol 4 bit per simbol 64 QAM, versi yang lebih tinggi dari QAM yang dapat mengirimkan 6 bit per simbol. 5. OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Teknik ini membagi sinyal menjadi beberapa subsinyal yang lebih kecil yang ditransmisikan secara bersamaan pada frekuensi yang berbeda. CDMA, Code Division Multiple Access. Meskipun lebih merupakan teknik akses, CDMA juga melibatkan modulasi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh teknik modulasi terhadap ketahanan sistem, terhadap gangguan dan interferensi. Pemilihan teknik modulasi yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas komunikasi dalam kondisi yang menantang. Pengaruh teknik modulasi terhadap ketahanan sistem. Yang pertama, ketahanan terhadap gangguan. Teknik modulasi yang baik dapat meningkatkan ketahanan sistem terhadap gangguan. Misalnya, modulasi split spectrum, seperti DSSS atau Direct Sequence Split Spectrum. Memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinyal di seluruh spektrum frekuensi, menjaga mengurangi dampak dari gangguan yang terjadi pada frekuensi tertentu. Yang kedua, interferensi. Beberapa teknik modulasi seperti OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing dirancang untuk mengatasi interferensi dan dengan membagi sinyal menjadi sub-sinyal yang lebih kecil. Yang ketiga, ada kualitas sinyal. Pemilihan teknik modulasi yang tepat dapat mempengaruhi rasio sinyal ke noise atau SNR. Teknik modulasi yang lebih kompleks seperti 64 QAM dapat meningkatkan kapasitas data, tetapi mungkin lebih rentan terhadap gangguan, sehingga penting untuk menyeimbangkan antara kapasitas dan ketahanan. Di sini kita juga akan membahas apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknik modulasi pada sistem telekomunikasi seluler masa depan. Yang pertama, kebutuhan infrastruktur yang kompleks. Penerapan teknik modulasi yang lebih canggih seringkali memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks dan mahal. Hal ini mencakup perangkat keras dan perangkat yang harus diperbaharui untuk diganti untuk mendukung teknologi baru. Yang kedua, ada regulasi yang belum memadai. Banyak negara masih memiliki regulasi yang tidak sepenuhnya mendukung penerapan teknik modulasi terbaru. Hal ini dapat menghambat inovasi dan adopsi teknologi baru di pasar. Yang ketiga, ada isu keamanan data. Dengan meningkatnya kompleksitas teknik modulasi, tantangan dalam menjaga keamanan data juga meningkat. Teknik modulasi yang lebih canggih dapat menjadi target yang lebih menarik bagi peretas. Perlunya pengembangan protokol keamanan yang lebih kuat untuk melindungi data pengguna menjadi sangat penting. Yang keempat, peningkatan permintaan untuk kecepatan dan kapasitas. Permintaan yang terus meningkat untuk kecepatan data yang lebih tinggi dan kapasitas jaringan yang lebih besar menuntut teknik modulasi yang lebih efisien. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara kapasitas, kecepatan, dan ketahanan terhadap gangguan. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Jadi, kesimpulan dari makalah mengenai prinsip modulasi yang digunakan pada sistem telekomunikasi bergerak seluler dapat mencakup beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya modulasi. Modulasi merupakan proses kunci dari sistem telekomunikasi seluler yang memungkinkan pengirim informasi melalui saluran komunikasi yang terbatas. Dengan modulasi, sistem informasi dapat diubah menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk transmisi. Yang kedua, ketahanan terhadap gangguan. Beberapa teknik modulasi lebih tahan terhadap gangguan dan interferensi yang sangat penting dalam lingkungan seluler yang sering mengalami multiplex pending and notch. Misalnya modulasi PSK dan QEM sering digunakan karena ketahanannya lebih baik. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, modulasi dalam sistem telekomunikasi seluler terus berkembang. Misalnya teknologi 4G dan 5G menggunakan teknik modulasi yang lebih canggih untuk meningkatkan kecepatan data dan kapasitas jaringan. Yang keempat, jenis-jenis modulasi. Berbagai teknik modulasi digunakan dalam sistem seluler seperti amplitude modulation AM, frequency modulation FM, phase shift PSK dan
Quadrature Amplitude Modulation QAMs. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung pada kondisi saluran dan kebutuhan aplikasi. Jadi, kesimpulan secara keseluruhannya, modulasi adalah elemen fundamental dalam sistem telekomunikasi bergerak seluler yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi jaringan. Pemeliharaan teknik modulasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Pemilihan teknik modulasi yang tepat sangat penting untuk memastikan sistem telekomunikasi dapat beroperasi dengan baik. Dalam kondisi yang penuh gangguan dan interferensi, teknik yang lebih canggih dan adaptif dapat meningkatkan ketahanan sistem secara keseluruhan. Kinerjanya, sistem telekomunikasi bergerak seluler dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks dan beragam di masa depan.